Pagi hari makan sepiring ketan. Sepiring ketan buatan paman. Salam hormat kami ucapkan. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah memacu akselerasi pengembangan asistif teknologi dalam mendorong kelayakan hidup manusia. Inovasi pengembangan produk teknologi yang ada tentu berkontribusi terhadap perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang saling berkaitan erat dengan Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Salah satu pengembangan produk teknologi yang ada seperti smart wheelchair atau kursi roda pintar yang dapat mendukung kelayakan hidup penyandang disabilitas agar tidak menjadi kaum terbelakang. Smart wheelchair juga saat ini disertai dengan adanya fitur inovasi voice recognition dalam mendukung produktivitas penyandang disabilitas. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perkembangan produk teknologi yang ada tidak disertai dengan adanya pengujian analisis terlebih dahulu? Padahal, produk teknologi dan inovasi dapat dikatakan memenuhi fungsi dan juga berguna apabila telah melalui pengujian analisis terlebih dahulu. Namun tidak perlu khawatir lagi, karena berangkat dari permasalahan tersebut, saya Nurul Fatana dari Teknik Elektro dan rekan saya, Nama saya Rahmat Hermawan dari program studi ilmu aktuaria. kami dari tim Berkah, mewakili Universitas Hasanuddin, berkolaborasi menciptakan solusi melalui Analisis kelayakan dan kepuasan pada penyandang disabilitas terhadap fitur voice recognition sebagai inovasi standarisasi smart wheelchair. transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti tentu harus berjalan seiringan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena dua dimensi tersebut saling berkaitan. Namun, data dari SDGs Bappenas tahun 2017-2018 menyatakan hanya sebagian besar saja subindikator yang mengarah ke target SDGs. Masih ada beberapa subindikator di era teknologi ini yang belum mencapai target SDGs itu sendiri. Di antaranya, masih rentan tertinggalnya dan terjadi diskriminasi pada golongan tertentu. Dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Yang berdasarkan data BPS pada tahun 2020, populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau 5% dari penduduk Indonesia saat ini. Ini tentu menjadi tantangan besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 nanti, karena hal ini tidak sejalan dengan prinsip inklusivitas SDGs yang dimana tidak meninggalkan golongan tertentu atau no one left behind. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penyandang disabilitas, penyediaan alat bantu yang sesuai dengan ragam jenis penyandang disabilitas merupakan suatu kebutuhan yang penting. Di era teknologi saat ini tentu memacu akselerasi pengembangan asistif teknologi. Nah, karena itulah kita sering melihat adanya perkembangan inovasi teknologi dari kursi roda, salah satunya seperti smart wheelchair yang berbasis dengan voice recognition. Namun sangat disayangkan bahwa produk inovasi teknologi saat ini, termasuk smart wheelchair berbasis voice recognition, tidak disertai dengan adanya analisis detail terkait pengujian dari fitur tersebut. Oleh karena itulah, sangat penting untuk dilakukan adanya pengujian detail terkait kelayakan fitur voice recognition terhadap smart wheelchair itu sendiri, efisiensi alat, dan juga kepuasan dari penyandang disabilitas sebagai pengguna. Berfokus pada kelayakan fitur voice recognition pada smart wheelchair, efisiensi alat, serta kepuasan penyandang disabilitas, dalam hal ini Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.
Guna untuk memenuhi fungsi dari inovasi teknologi tersebut, sehingga dapat mewujudkan 3 dari 17 poin SDGs yang dimana diantaranya poin ketiga, kehidupan sehat sejahtera, poin ke-9, inovasi industri infrastruktur, dan juga ke-10, berkurangnya kesenjangan. Rangka untuk mengurangi penyebab utama belum optimalnya produk teknologi di Indonesia saat ini. Dalam mengaktualisasikan solusi ini, kami melakukan inovasi pengujian analisis pada prototipe Smart Wheelchair oleh Rian Prayuda. Data primer yang digunakan antara lain identitas sampel, ragam jenis disabilitas, berat badan, desibel suara, serta kepuasan penyandang disabilitas terhadap Smart Wheelchair berbasis fitur voice recognition. Pada implementasinya, kali ini metode yang digunakan terdapat pada pengambilan data dan juga pengolahan data, yang dimana masing-masing tidak dipengaruhi oleh gender, umur, dan juga ergonomic value. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Terlebih dahulu saya jelaskan dulu mengenai metode pengambilan sampel. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yakni metode purposive sampling, yakni metode pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu pada sampel. Adapun kriteria yang dimaksud yakni yang pertama, penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas tunadaksa. Yang kedua, rentang usia sampel antara 17 sampai 60 tahun dan juga berat badan di bawah 80 kg. Kemudian kita masuk ke metode pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk melakukan uji korelasi antara besar desibel suara dengan lama waktu sistem memproses. Kemudian USE questionnaire yang digunakan untuk menganalisis kelayakan dan kepuasan user terhadap fitur voice recognition pada smart wheelchair ini. Adapun skala yang digunakan pada USE questionnaire yakni skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 7 yang akan dibandingkan dengan kelayakan dan kepuasan seperti yang tertera pada PPT berikut. Kemudian adapun pengukuran dari USE questionnaire itu dinilai dari 5 indikator yakni learnability, memorability, efisiensi, error, dan satisfaction. Baik, adapun pembahasan mengenai analisis regresi linear sederhana didapatkan model sebagai berikut. Didapatkan nilai konstan A sebesar 3,113 dan koefisien B sebesar minus 0,016 sehingga persamaan regresinya seperti tertera pada PowerPoint berikut. Yang dapat disimpulkan dari model ini yakni yang pertama, nilai konstanta 3,13 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel lama waktu pemprosesan suara pada smart wheelchair sebesar 3,113. Kemudian koefisien minus 0,016 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% desibel suara maka akan mengurangi lama waktu sebesar 0,016. Adapun hasil pembahasan mengenai perhitungan USE questionnaire dapat kita lihat pada tabel berikut, yakni ada indikator dimensi pertanyaan. Learnability mendapatkan persentase sebesar 78,81%. Hal ini menandakan bahwa secara teknis penggunaan smart wheelchair ini mudah dipelajari oleh para user. Kemudian efisiensi sebesar 85%. Hal ini menandakan bahwa penggunaan smart wheelchair untuk para user atau dalam hal ini penyandang disabilitas itu memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian memorability sebesar 85%. Hal ini menandakan bahwa secara teknis penggunaan smart wheelchair ini mudah diingat atau mudah dipahami. Kemudian error sebesar 77,38%. Ini menandakan bahwa dalam penggunaan smart wheelchair oleh para user ini jarang sekali terjadi kesalahan atau error pada sistem. Kemudian certification mendapatkan nilai sebesar 88,57%. Hal ini menandakan bahwa para user atau dalam hal ini penyandang disabilitas ini merasa nyaman dalam menggunakan smart wheelchair berbasis voice recognition ini. Ada pun kesimpulan didapatkan. Yang pertama, besar desibel suara memiliki korelasi negatif yang cukup tinggi dengan lama waktu sistem voice recognition memproses. Kemudian, kekurangan smart wheelchair yang diteliti adalah tidak dapat merespon untuk suara dengan besar desibel suara 67,2 desibel. Hal ini tentunya akan sangat tidak efisien bagi user yang hanya bisa mengeluarkan suara tidak lebih dari 67,2 desibel. Adapun dari hasil USE questionnaire diperoleh kesimpulan user merasa puas akan fitur voice recognition ini.